Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. So, hari ini aku mau menjelaskan nih tentang kontrol lendut dan lentur dari struktur kayu. Eh, jadi kita langsung aja ya teman-teman. Di awal itu ada sebuah soal gitu ya teman-teman, yang ada beban meratanya itu 100 kg dengan panjangnya itu 4 meter, dan kita menentukan untuk kontrol lentur dan kontrol lembut. Pertama-tama, apa sih kontrol lentur itu? Kalau lentur itu, kontrol lentur itu kita harus menentukan ini ya teman-teman, apa namanya, kontrol lentur itu kalau tidak dipenuhi itu akan mengalami efeknya itu berupa kerusakan atau failure. Kalau misalnya lendut itu lebih ke syarat arsitek teman-teman, kayak gitu ya, kayak mempengaruhi eh, elemen-elemen si bangunannya itu. Nah, terus kalau untuk kontrol lentur ini, itu tuh syaratnya eh, tegangan lentur yang terizin itu lebih besar daripada tegangan yang terjadi. Sama kontrol lendut juga sama tegangan lendut F izin. Kalau kontrol lendut itu F izin itu lebih besar daripada F yang terjadi ya teman-teman. F izinnya itu biasanya udah ada ketentuan di sini. Kalau misalnya rangka batang itu L per 700, eh, 1/700 L. Kalau baloknya itu penurunnya itu 1/400. Kalau kaso atau boarding itu sekitar 1/300. Nah, jadi kalau pertama itu kan kita punya ini langsung ke perhitungannya. Jadi di sini ada B, kita bisa menentukan pakai rank, kaso atau balok dengan rank ukuran BH-nya itu ada yang 2/3, 3/4, kaso 4/6, kaso 5/7, dan kaso 5/10. Terus ada balok 6/12, 8/12, dan 8/16. Iya 16. Terus di sini kita langsung mencari rumusnya ya teman-teman. Rumus untuk mencari tegangan ini lentur ini memakai momen teman-teman. Kalau lentur, momen dengan di sini dengan ini ya teman-teman, apa, dengan rumus yaitu untuk momen beban merata itu 1/8 KL kuadrat ya ini. Karena momen merata jadi 1/8 KL kuadrat. Sedangkan kalau beban terpusat itu 1/4 PL, teman-teman. Nah, kalau karena ini beban merata, jadi kita memakainya 1/8 untuk momen maksimal gitu ya. Jadi kan tegangan lentur yang terjadi itu dicarinya dari momen dibagi WX. Kalau misalnya baja, WX-nya itu ada di tabel profil baja. Sedangkan kalau WX yang ini tuh kita dapat dicari WX-nya yaitu 1/6 B kali H kuadrat gitu ya teman-teman. Kayak gini. Terus udah dicari momen maksimal dan WX-nya, dan momen maksimalnya itu harus di ke kilogram per sentimeter, karena tegangan itu kan satuannya kilogram per sentimeter ya teman-teman. Nah, kalau udah ini tegangan yang terjadi itu tinggal dibagi aja ya teman-teman, ini momen yang ini dibagi sama WX. Langsung ada keluar hasilnya ya teman-teman gitu. Dan ya kayak gitu. Terus ini itu, nah, tegangan izinnya itu didapat dari sini ya teman-teman nih, kelas kayu lentur. Kelas kayu lentur di sini kan ada nih. Di sini udah ada ketentuannya, kayak ini kelas kayu 1 itu 150 tegangan lenturnya. Kalau pakai kelas 2 itu 100, sedangkan kita pakai kelas lenturnya itu 150 gitu ya teman-teman. Nah,
Jadi ini bisa terdeteksi kalau ini tuh tidak memenuhi alias bakal terjadi lentur gitu ya. Kalau yang ini aman, yang antar balok ini aman ya teman-teman, 3 balok ini tidak terjadi lentur gitu. Nah selanjutnya ke lendut. Kalau lendut ini itu memakai F ya, yang tadi itu F. Nah, kalau lendut ini rumusnya itu kalau syarat lendut itu beban merata itu 5 dikali QL pangkat 4 dibagi 348 dikali EI, atau EI itu elastisitas dikali momen inersia. Kalau yang terpusat 1 dikali PL pangkat 3 dibagi 48 EI 48 EI ya teman-teman, kalau yang terpusat gitu. Sedangkan kan ini merata ya, jadi si ininya tuh 5 dibagi udah ini ya, 5 dibagi QL pangkat 4 per 348 dikali ini apa namanya, dikali EI ya, E dan I gitu. Terus nah untuk mencari EI ini, momen inersia dulu ya. Mencari momen inersia itu pertama adalah dengan rumus I itu 1/12 dibagi 1/12 dikali BH pangkat 3 kubik. Nah ini BH-nya tentu aja ini B dan H. Ini ya perhitungannya dihasilkan segini, itu momen inersia. Untuk momen elastisitas itu udah ada di sini di tabel juga, udah ada ketentuan kayak kelas 1 kayu 1.200.000, 125.000, terus yang kedua 100, yang ketiga 80, yang keempat 60. Jadi udah disusun gitu ya, udah ada ketentuannya gitu, kayak gitu. Elastisitas. Nah, karena kita pakai kelas kayu 1, jadi pakai 125.000. Nah, udah gitu ke ini ya, teman-teman. Nah, udah nih udah ditentuin si elastisitas sama inersianya. Nah, kita nentuin lendutan izin. Kalau lendutan izin kan di sini kayak berbeda-beda ya, kayak kalau Kasogording itu 1/300, sedangkan kalau balok itu 1/400. Karena ini kita yang ini beda-beda ya teman-teman. Ini kan ring balok, sedangkan yang 3 terakhir itu balok. Berarti kita ganti aja yang ini. Ini tuh udah rumus tuh, udah rumus dari panjang L-nya. Ini kan panjang L-nya kan, panjang L-nya dikali sama 100 karena harus satuannya cm. Jadi dikali 100, terus dibagi 300. Kalau misalnya dia kaso atau ini ya, kaso boarding. Sedangkan kalau ini itu balok, jembatan balok maksudnya. Jembatan balok. Bisa aja jembatan balok ini kita jadinya 400 ya teman-teman. Karena balok. Nah, jadinya 1 kita seret. Nah, udah itu kita bisa nentuin lendutannya sesuai yang tadi ya. Lendutannya tuh bisa yang merata ataupun yang terpusat. Karena ini merata jadi 5 dikali ini 5 kali 100 gitu. 5 kali QL pangkat 4 dibagi 348 EI gitu ya. EI-nya kan udah ada tuh EI. Elastisitas, yang ini elastisitas dan juga inersia gitu. Nah, udah ini tuh. Nah, ini kan ada kenapa dibagi 100 yang ini, karena kan kenapa dibagi 100? Karena Q-nya itu kan harus dalam bentuk ton gitu kan, satuannya kayak gitu teman-teman. Nah, lendutannya ini udah dicari. Nah, nanti ini otomatis kan, kalau ini berarti ini tidak tidak baik gitu. Jadi tidak terjadi runtutan gitu ya kalau yang ini semua. Nah, yang tidak terjadi runtutan atau yang aman itu ya ini yang balok ini yang 8/16 kayak gitu teman-teman.
Cukup mudah lah ya untuk ini, apalagi dibantu dengan Excel. Nah, selanjutnya kita akan menerapkan mencari lendutan di sub gitu ya. Di sub gimana sih caranya gitu. Nah, kita langsung buka sub, langsung ke new model. New model ya teman-teman. Sudah. Setelah itu setelah ini kita pilih yang BIM, terus ke ini nomor of spend-nya 1, spend length-nya 4 karena tadi itu panjang kita kan 4 meter ya bentangnya. Oke. Nah, udah kita ke pertama kita itu memunculkan material, bikin material kayu karena di sini itu materialnya itu baja ya teman-teman, ke define materials. Nah, ini tuh biasanya baja dan beton. Terus add new material, ininya other, ini other ya. Oke. Kita tulis kayu materialnya. Kita di sini berat jenisnya itu 0 ya karena ini. Terus satuannya itu kan di sana itu kilogram per sentimeter ya teman-teman. Nah, untuk modul elastisitasnya karena kita pakai kayu kelas 1, jadi itu adalah 125.000. Nah, udah ini abaikan langsung oke. Oke, setelah itu kita ke bikin profil kayu ya. Kita ke bikin profil kayu itu ke define, terus ke define frame properties, define section properties, terus frame section, add new. Kita pilih yang rectangle. Di sini namanya kayu, kita pakai yang 8/12 ya, balok. Kayu 8/12. Ininya depth-nya itu kan 0,12 sedang 12. Kalau ininya tingginya 0,08. Jangan lupa materialnya diganti jadi kayu. Oke. Nah, sekarang kita ke ini ya teman-teman, kita tempelin ininya, pencet terus ke assign, kita tempelin ya. Ini kan ini tuh masih still ya si ininya. Aduh, masih still, jadi klik terus assign, terus ke frame section, ganti jadi kayu ini, apply. Nah, oke. Terus ke assign, klik lagi untuk nempelin si materialnya. Assign, join pakai frame loads, pakai distributed. Nah, ini kita masukin beban meratanya yaitu 100 ya teman-teman, tadi apply. Nah, udah dimasukin. Oke. Udah gitu kita coba langsung, udah muncul nih ya, kita run itu dari sini bisa dari analyze. Nah, ininya yang modalnya di don't run ya, yang modal ini di don't run, terus run now. Oke, ini kita save. Nah, kita lagi loading nih guys. Nah, udah ada terjadi lendutan. Terus kita di display di sininya display show forces stress frame cable stand down. Kita pilih yang momen 3/3 apply. Nah, oke.
Nah, udah kayak gini, kita lihat, kita bisa klik kanan untuk ngelihat. Nah, ini kita bisa di sini eh, show maksimal ya. Show maksimalnya itu di tengah-tengah teman-teman nih, di tengah-tengah ini. Ini di ujung. Itu bisa diganti tuh location ya. Biasanya kan di tengah-tengah. Kita di tengah 400 itu kan 200. Dua aja ya, 2 meter. Nah, ini udah di tengah-tengah. Nah, di sini ada deflection atau lendutannya itu 0,025. Coba kita lihat ya sama. Ini kita pakai yang 12. Ya, jadi ini kan lanjutan, ini momen, ini gaya dalam dan luar ya. Gitu. Resultan ininya, tuh, reaksi peletakannya, RV. Nah, di sini tuh 0,288 kita samain di sini. Itu di sini 0,23. Itu kalau dibuletin kan di sini sama ya, teman-teman. Nah, ini sama ya, terus sama berarti udah sama gitu ya. Jadi itulah caranya teman-teman untuk menghitung eh, menghitung lendutan dan lentur, mengecek kontrol lendutan dan juga lentur dari struktur kayu. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup mudah kan? Semoga bisa diikuti. See you on the next video. Bye bye.